Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas proyek ulangan akhir semester dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nami Resdianti dengan NIM 2209116082. Berasal dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2022. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2022. Lalu di sini terdapat tabel konten. Yang pertama ada algoritma, yang kedua ada struktur data, yang ketiga ada sequential, selection, dan looping, yang keempat ada sequential search dan binary search, yang kelima ada algoritma tree, yang keenam ada AVL tree, dan yang ketujuh ada binary search tree dan binary heap. Lalu masuk ke pembahasan yang pertama yaitu algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Apa sih manfaat kita mempelajari algoritma tersebut? Manfaat kita mempelajari algoritma tersebut, kita dapat memecahkan masalah yang efisien, lalu kita dapat mengembangkan perangkat lunak, lalu kita dapat mengembangkan keterampilan logika kita, dan juga yang terakhir kita dapat memahami konsep dasar komputer. Lalu di sini ada implementasi dari algoritma tersebut. Yang pertama ada algoritma pencarian linier, yang kedua ada algoritma pencarian binary, yang ketiga ada algoritma pengurutan bubble sort, yang keempat ada algoritma pengurutan selection sort, yang kelima ada algoritma pengurutan insertion sort, yang keenam ada algoritma pengurutan quick sort, dan yang terakhir yang ketujuh adalah algoritma pohon pencarian binary atau binary search tree. Lalu di sini saya mengimplementasikan algoritma menggunakan Python. Saya menggunakan sorting untuk toko buku. Di dalam sini terdapat sebuah dictionary daftar buku yang berisikan judul, penulis, dan juga harga. Kemudian terdapat function untuk menampilkan daftar buku. Pada function ini terdapat perulangan, dia menggunakan loop. Lalu terdapat juga function untuk menampilkan daftar berdasarkan harga. Dan juga di bawah sini menampilkan daftar buku sebelum diurutkan outputnya itu dengan cara print daftar buku sebelum diurut, lalu masukkan tampilkan daftar buku dan juga daftar buku. Kemudian pada variabel daftar buku berdasarkan harga terdapat function urutkan buku menurut harga. Lalu untuk menampilkan output daftar buku yang telah diurutkan, kita menggunakan print daftar buku setelah diurutkan, tampilkan daftar buku terurut. Lalu yang kedua ada struktur data. Struktur data merupakan salah satu cara menyimpan maupun mengatur sebuah data secara rapi dan tersusul atau terstruktur dalam sebuah sistem komputer atau database dengan tujuan memberikan kemudahan dalam mengaksesnya. Apa sih manfaat kita mempelajari struktur data ini? Manfaat kita mempelajari struktur data ini, kita dapat berpikir secara konkret, lalu kita bisa menambah daya pikir kita, dan juga yang terakhir kita mampu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Lalu ini implementasi dari struktur data yaitu array, list, tuple, set, dictionary, stack, query, linked, tree, dan yang terakhir yaitu graph. Di sini saya mengimplementasikan struktur data menggunakan Python. Saya menggunakan list untuk mengurutkan data yang diacak. Bisa dilihat di sini. Di sini terdapat variabel array dalam angka. Di sini saya masukkan angka acak yang berisi 8, 3, 5, 2, 10, dan 1. Lalu untuk mengurutkan atau output yang melihat angka acak tersebut, kita bisa memasukkan print list sebelum diurutkan variabel angka. Kemudian untuk mengurutkan angka secara terurut, kita menggunakan angka dot sort dalam kurung. Lalu untuk menampilkan hasil output yang telah diurutkan, menggunakan print list setelah diurut angka. Kemudian ada sequential. Apa sih sequential itu? Sequential merupakan sesuatu yang terjadi atau diatur dalam urutan tertentu atau langkah demi langkah. Setiap langkah yang diambil harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Hal ini sering digunakan dalam algoritma sekuensial atau dalam bahasa pemrograman sekuensial seperti C++ atau Python, di mana instruksi dieksekusi secara berurutan dari awal hingga akhir.
Lalu di sini ada selection. Selection merupakan algoritma yang mengurutkan dengan mencari suatu nilai ekstrim seperti nilai minimal terkecil atau maksimal terbesar. Dari data yang akan diproses, maka akan ditukarkan dengan elemen terujung yang terdapat pada suatu proses perulangan, yaitu loop. Lalu ada looping, yaitu perulangan. Looping sendiri merupakan pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi secara berulang hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi. Terdapat beberapa jenis looping yang digunakan perulangan, yaitu while dan for. Di sini aku hanya mengambil dua ya. Yang pertama itu while. While digunakan untuk mengulang serangkaian pernyataan selama kondisi tertentu benar. Sebelum setiap iterasi, kondisi akan dievaluasi dan jika kondisi tersebut benar, blok kode dalam loop akan dieksekusi. Kemudian loop for. Loop for sendiri merupakan jenis loop yang digunakan untuk mengulang serangkaian pernyataan sejumlah kali tertentu, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Kemudian, apa sih sequential search dan binary search itu? Sequential search atau yang biasa dikenal dengan linear search merupakan suatu algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah data. Nah, sequential search sendiri biasanya digunakan untuk mencari data yang teracak, sedangkan binary search merupakan algoritma yang pencariannya digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data yang sudah terurut. Nah, jadi ketahuan kan bedanya? Sequential search ini untuk data yang tidak terurut, sedangkan binary search ini untuk data yang terurut. Di sini bisa dilihat implementasiannya untuk sequential search. Di sini sudah saya masukkan ilustrasinya dan juga codingannya. Diketahui sebuah fungsi sequential search dengan parameter arg dan target, lalu di bawahnya merupakan blok kode. Lalu contoh penggunaan sequential search sendiri, di sini terdapat variabel data acak 4, 2, 9, 7, 5, dan 1. Lalu kita mencari target. Target sendiri itu untuk mencari elemen yang akan keluar pada output. Kemudian variabel result dengan function sequential search data target. Jika result sama dengan min 1, maka output yang keluar adalah elemen ditemukan pada indeks 3. Maka sebaliknya, jika min 1 sama dengan jika result sama dengan min 1, maka yang keluar elemen tidak ditemukan. Kemudian implementasi dari binary search. Implementasi dari binary search sendiri, di sini terdapat def function binary search dengan parameter target. Lalu terdapat variabel low dan height yang berperan sebagai penampung elemen yang akan dibagi dua. Kemudian ini merupakan blok kode. Lalu contoh penggunaan binary search sendiri, di sini ada variabel data yang terurut 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Dan kita mencari targetnya 7. Lalu, jika result tidak sama dengan min 1, maka output yang keluar adalah elemen ditemukan pada indeks 5. Sebaliknya, jika result sama dengan min 1, maka output yang keluar elemen tidak ditemukan. Lalu di sini ada algoritma tree. Algoritma tree adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk melakukan operasi pada struktur data pohon atau tree. Pohon adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node yang terhubung melalui garis-garis. Setiap simpul dalam pohon memiliki satu simpul induk atau parents dan bisa memiliki satu atau lebih simpul anak atau child. Lalu di sini ada AVL tree. AVL tree sendiri merupakan jenis pohon biner yang seimbang yang memiliki tingkat efisiensi pencarian dan operasi lainnya yang tinggi. AVL tree dinamakan berdasarkan penemunya, yaitu Adelson, Fesky, dan Landis. Pada AVL tree, setiap simpul memiliki faktor keseimbangan, yaitu selisih antara subpohon kanan dan subpohon tinggi di sebelah kiri. Faktor keseimbangan ini digunakan untuk menjaga keseimbangan pohon dan memastikan ketinggian pohon tetap di rentang yang optimal. Lalu cara kerja AVL tree sendiri itu, yang pertama dimulai dengan simpul akar. Setiap simpul memiliki beberapa properti, termasuk kunci, nilai yang akan disampaikan dalam simpul, dan tinggi.
jarak terpanjang dari simpul ke daun terjauh. Yang kedua, ketika elemen baru dimasukkan ke dalam pohon, ia ditempatkan sesuai dengan aturan pohon pencarian biner standar. Elemen yang lebih kecil dari simpul saat ini ditempatkan di anak sebelah kiri, dan elemen yang lebih besar ditempatkan di anak sebelah kanan. Yang ketiga, setelah operasi penyisipan, perlu dilakukan pemeriksaan keseimbangan untuk setiap simpul dalam jalur dari simpul yang baru dimasukkan hingga akar. Jadi kita perlu memeriksa apakah faktor keseimbangan simpul tersebut masih dalam batas yang ditentukan. Biasanya itu min 1, 0, dan atau 1. Yang keempat, jika faktor keseimbangan simpul melampaui batas yang ditentukan, kita harus melakukan rotasi untuk memulihkan keseimbangan. Rotasi dapat dilakukan dalam dua cara, rotasi sebelah kanan dan rotasi kiri. Kemudian ini adalah implementasi AVL3. Oke, jadi di sini kita masukkan angka, misalnya kita masukkan angka 25. Maka angka 25 ini merupakan input. Lalu kita masukkan angka yang lebih besar daripada 25, contohnya 30. Maka dia akan berada di sebelah kanan, karena dia lebih besar daripada root. Nah, si angka 30 ini merupakan parents atau orang tua. Lalu kita masukkan lagi angka yang lebih kecil daripada 25. 20. Maka dia akan berada di sebelah kanan. Nah, 20 dan 30 ini merupakan parents. Lalu pasti mereka memiliki anak. Contohnya kita masukkan angka 35. Maka dia akan berada di sebelah kanan, paling kanan. Lalu jika kita memasukkan angka 29, maka dia akan berada di sebelah kanan pojok kiri. Karena dia lebih kecil daripada 30. Dia lebih kecil daripada parents-nya. Lalu sama halnya seperti yang sebelah kiri, yang terkecil. Jika kita masukkan angka 24, maka dia akan berada di sebelah kanan. Lalu ketika kita masukkan angka yang lebih kecil daripada 20, dia akan berada di sebelah kiri. Jadi ini yang dimaksud dengan AVL3. Lalu kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu binary search tree. Binary search tree atau yang bisa disingkat dengan BST merupakan struktur data pohon binar yang memiliki sifat khusus yang memudahkan operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan elemen. BST sendiri memiliki aturan, yaitu setiap simpul dalam BST memiliki nilai kunci yang unik. Cara kerja BST bisa dilihat di sini. BST dimulai dengan satu simpul akar yang berisi elemen pertama BST. Ketika sebuah elemen baru dimasukkan ke dalam BST, dimulai dari akar, nilai kunci elemen tersebut dibandingkan dengan nilai kunci pada simpul saat ini. Lalu, jika nilai kunci baru lebih kecil daripada nilai kunci simpul saat ini, maka elemen baru ditempatkan di anak sebelah kiri. Sama halnya dengan jika yang simpulnya kunci baru lebih besar dari nilai kunci simpul, maka diletakkan di sebelah kanan. Proses pembandingan dapat penempatan elemen baru terus berlanjut secara rekursif, di mana elemen baru dibandingkan dengan nilai kunci pada simpul saat ini dan ditempatkan pada anak kiri atau anak kanan simpul, hingga ditemukan simpul kosong yang sesuai dengan penempatan elemen baru. Kemudian, saat mencari elemen dalam BST, dimulai dari akar, nilai kunci elemen yang dicari dibandingkan dengan nilai kunci simpul saat ini. Jika nilai kunci sama, maka elemen ditemukan. Jika nilai kunci lebih kecil, pencarian dilanjutkan di anak kiri simpul saat ini. Jika nilai kunci lebih besar, pencarian dilanjutkan di anak simpul sebelah kanan. Pencarian dilakukan secara rekursif hingga elemen ditemukan atau mencapai simpul kosong. Kemudian, BST memastikan bahwa setiap simpul di kiri memiliki nilai kunci yang lebih kecil daripada nilai kunci simpul tersebut, dan setiap simpul anak kanan memiliki nilai kunci yang lebih besar. Lalu, untuk implementasi dari binary search ini,
Lalu di sini saya akan melakukan implementasi pada binary search tree. Kita masukkan angka 55. Maka angka 55 ini merupakan root dari binary search tree ini. Kemudian jika kita menambahkan angka yang lebih besar daripada 55 ini, maka dia akan berada di sebelah kanan. Contohnya kita masukkan angka 59. Dan sama halnya jika kita menambahkan angka yang lebih kecil daripada 55, dia akan berada di sebelah kiri. Lalu angka 50 dan 59 ini merupakan parents dan pasti akan memiliki anak di bawahnya. Kita masukkan angka yang lebih besar daripada angka 59. Contohnya kita masukkan angka 61. Maka dia akan berada di posisi sebelah kanan paling kanan. Kemudian ketika kita menambahkan angka yang kurang lebih dari 59, dia akan berada di kanan sebelah kiri. Contohnya 58. Sama halnya dengan yang terkecil, bilangan sebelah kiri. Ketika kita menambahkan angka yang lebih kecil daripada angka 50, maka dia akan berada di sebelah kiri. Ketika kita menambahkan angka yang lebih besar daripada angka 55, maka dia akan berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan paling kiri. Contohnya kita menambahkan angka 53. Maka dia akan berada di sebelah kanan. Dan ketika kita menambahkan angka di sebelah kiri, kita harus menambahkan yang lebih kecil. Contohnya 40. Maka dia akan berada di sebelah kiri. Ini penggunaan binary search tree. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu binary heap. Binary heap merupakan struktur data yang menggunakan bentuk pohon biner khusus yang memiliki sifat tertentu. Binary heap umumnya digunakan untuk implementasi antrian prioritas dan algoritma heap sort. Binary heap memiliki dua jenis, yaitu binary max heap dan binary min heap. Pada binary max heap, nilai kunci setiap simpul dalam pohon lebih besar atau sama dengan nilai kunci dari anak-anaknya. Sedangkan pada binary min heap, nilai kunci setiap simpul lebih kecil atau sama dengan nilai kunci dari anak-anaknya. Kemudian cara kerja binary heap. Heap kosong dan elemen dimasukkan dalam satu persatu ke dalam heap. Saat elemen dimasukkan, heap akan memastikan bahwa sifat heap minimum tetap terjaga. Kemudian yang kedua, ketika elemen dimasukkan, heap akan menempatkan di bagian bawah heap, di posisi yang paling kanan pada level terbawah, leaf yang kosong. Kemudian yang ketiga, kemudian elemen baru akan naik ke atas heap jika nilainya lebih kecil dari parents yang dihubungkannya. Ini disebut operasi upheap atau heapy v-up. Kemudian yang keempat, jika elemen baru mempunyai nilai yang lebih kecil dari parents, maka elemen tersebut akan bertukar posisi dengan parents, sehingga nilai terkecil tetap berada pada bagian teratas. Kemudian yang kelima, proses ini akan berlanjut hingga elemen baru sampai pada posisi yang tepat di heap, sehingga sifat heap minimum terjaga. Oke, kita lanjutkan ke implementasiannya. Binary heap. Di sini kalian terdapat 31 kolom. Di sini kalian bebas mau masukkan angka berapapun, tapi di sini saya menggunakan bullet heap agar lebih cepat. Nah, kalau sudah kayak gini, maka datanya akan langsung terproses untuk mengurutkan. Tinggal tunggu aja. Oke, datanya sudah terurutkan. Bisa dilihat di sini bahwa heap itu bilangan yang lebih kecil ditaruh di bagian atas, sedangkan bilangan yang terbesar ditaruh di bagian bawah. Inilah bilangan heap. Kemudian cukup sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan pada UAS kali ini. Thank you.